Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bersama saya, Made Maul. Pada video kali ini, kita akan memberikan materi tentang pembahasan soal-soal di bab 4, yaitu materi tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Oke, kita langsung saja mulai dengan pembahasan anak-anak. Seperti biasa, dalam pembahasan soal-soal, layar kita bagi menjadi dua, bagian kiri untuk soal dan bagian kanan untuk menampilkan penyelesaian. Kita langsung mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah segitiga sama kaki PRS dengan garis tinggi yaitu GS, sehingga akan terbentuk dua buah segitiga, masing-masing segitiga PQS dan segitiga RQS. Pertanyaannya adalah, tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS adalah dua segitiga yang kongruen. Nah, untuk menunjukkan apakah kedua segitiga tersebut kongruen atau tidak, maka kita mengingat terlebih dahulu tentang syarat-syarat segitiga yang kongruen, yaitu ada syarat sisi, syarat sisi sudut sisi, kemudian syarat sudut sisi sudut, dan yang terakhir adalah syarat sudut sisi. Nah, kita akan membuktikan bahwa segitiga PQS dan RQS akan memenuhi salah satu dari keempat syarat yang diberikan. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Dari gambar kita akan peroleh bahwa panjang PQ akan sama dengan RQ. Itu terlihat dari tanda yang ada pada gambar. Ini tandanya dilihat, ada tanda garis tunggal. Kemudian yang kedua, panjang QS. QS itu adalah garis tinggi, itu sama dengan panjang QS. Ini karena berhimpit. Nah, QS ini digunakan oleh kedua segitiga, masing-masing oleh PQS dan RQS. Kemudian fakta berikutnya kita dapat adalah bahwa panjang PS dari P ke S itu sama dengan panjang dari R ke S. Ini sesuai dengan tanda yang diberikan pada gambar, yaitu tanda garis double. Nah, dari panjang sisi yang kita peroleh, ya, jadi disimpulkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen berdasarkan syarat sisi. Jadi berdasarkan syarat sisi. Karena ada tiga pasang sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Nah, itu anak soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi kembali kita diberikan sebuah gambar. Nah, ini ada segitiga ABC yang di bawah dan segitiga EDC yang di atas, ya, di mana AB dan DE itu adalah dua garis yang sejajar. Pertanyaannya, tunjukkan apakah ABC, jadi segitiga yang di bawah, itu akan kongruen dengan segitiga EDC, segitiga yang di atas. Selain sejajar, ternyata panjang AB sudah diketahui sama dengan DE. Nah, lihat tandanya juga, ya. Sama seperti tadi, kita akan menyelidiki apakah kedua segitiga itu memenuhi salah satu syarat dari dua segitiga yang kongruen. Anak-anak cermati gambarnya. Dari gambar kita akan dapatkan bahwa besarnya sudut A yang di bawahnya, nah, sudut A yang ini kita maksud, ya, sudut A ini
itu akan sama dengan besar sudut E yang di atas. Ini kenapa sama? Ini sudah diperoleh atau sudah dipelajari waktu di kelas 7, yaitu dua garis sejajar dipotong garis lain. Itu hubungannya adalah sudut dalam berseberangan. Jadi Pak ulangi, sudut A kiri bawah sama dengan besarnya sama dengan sudut E kanan atas. Kemudian sudah diketahui pada soal bahwa panjang AB sama dengan panjang DI. Diketahui dan dipertegas dengan tanda pada gambar. Selanjutnya yang ketiga adalah bahwa sudut B, besarnya sudut B yang di kanan bawah ini anak-anak, itu besarnya sama dengan yang di kiri atas ini, yaitu sudut D. Nah, kenapa sama? Sama seperti alasan sudut A sama dengan sudut E, yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan dapat menyimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC itu adalah kongruen berdasarkan syarat sisi, sudut, sisi, sudut. Jadi syaratnya adalah sudut, sisi, sudut. Nah, demikian anak-anak ya untuk soal nomor 2. Ya, sebelum lanjut jangan lupa anak-anak menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga anak-anak. Sebuah foto ditempelkan pada selembar karton yang berwarna kuning seperti pada gambar berikut. Kita lihat dulu gambarnya anak-anak. Jadi ada sebuah foto itu ditempelkan pada sebuah karton yang berwarna kuning. Nah, pada gambar tersebut ukuran panjang dan lebar karton itu berturut-turut adalah 50 cm dan 35 cm. Jadi panjangnya 50, lebarnya 35, itu maksudnya. Kemudian foto dan karton itu adalah sebangun, serta bagian atas, kiri, dan kanan karton yang tidak ditutupi foto itu lebarnya sama, yaitu 5 cm. Pertanyaannya adalah tentukan lebar karton pada bagian atas yang tidak ditutupi oleh foto. Bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Nah, untuk lebih jelasnya kita terjemahkan soal cerita tadi dalam bentuk gambar yang terpisah. Kalau tadi gambarnya gabung mungkin kesulitan anak-anak melihat, sekarang Pak pisahkan atau kita pisahkan gambar. Yang kuning adalah karton, yang sebelah kanan adalah foto. Sudah diketahui bahwa panjang karton BK itu adalah 50 cm, kemudian lebar karton adalah 35 cm. Selanjutnya kita memisalkan panjang foto itu adalah BF dan lebar foto adalah LF. Jadi ada panjang foto BF, lebar fotonya adalah LF. Kita akan menentukan berapa panjang foto dan berapa lebar foto. Nah, untuk menentukan panjang foto dan lebar foto, kita menggunakan konsep kesebangunan. Untuk panjang foto itu kita peroleh dengan mengurangkan panjang kertas karton dikurangi sisa karton di bagian kiri dan sisa karton di bagian kanan. Karena pada soal sisa karton di bagian kiri dan bagian kanan itu sama, yaitu 5 cm, maka panjang foto sama dengan 50 cm. Ini karena lebar, mohon maaf karena ini panjangnya
kertas karton, dan ini sisa bagian kiri dan kanan. Kirinya 5, kanannya juga 5. Ingat, ini disederhanakan menjadi 50 dikurangi 10 cm itu menjadi 40 cm. Jadi untuk sementara kita sudah peroleh panjang foto itu adalah 40 cm. Jadi jarak dari ujung kiri ke ujung kanan foto itu adalah 40 cm. Sekarang kita menghitung lebar foto. Lebar foto kita hitung dengan menggunakan kesebangunan, di mana panjang karton per panjang foto sama dengan lebar karton per lebar foto. Nah, kenapa ini bisa berlaku, anak? Karena sudah diketahui bahwa foto dan karton adalah sebangun, seperti soal. Jadi foto dan karton itu adalah sebangun. Nah, sekarang kita tinggal mengganti atau mensubstitusi panjang karton 50 ya, kemudian panjang foto 40 dari hitungan yang baru saja kita lakukan. Kemudian lebar kartonnya adalah 35 ini ya, 35. Kemudian variabel atau unsur yang belum diketahui adalah lebarnya foto. Sekarang kita sederhanakan dulu bagian kiri, jadi tinggal dicoret nolnya. Nah, ini dicoret anak, coret sehingga tinggal 5/4 sama dengan 35 per LF. Dengan perkalian silang kita akan peroleh bahwa 5, ini silang anak, ini silang 5 LF sama dengan 4 kali 35. Dari sini kita akan memperoleh bahwa LF itu sama 4 kali 35 per 5. Ini sama dengan yang tadi, kita coret 35 nya dengan 5 hingga didapat 7 anak. Terakhir kita tinggal mengalihkan 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 28. Inilah lebar foto anak. Jadi lebar foto kita sudah temukan, kita inventaris anak. Jadi lebar foto adalah 28 cm. Pekerjaan kita belum selesai anak ya, karena yang ditanya adalah lebar karton pada bagian bawah. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita mengurangkan sekarang anak. Lebar karton pada bagian bawah yang tidak ditutupi foto itu sama dengan lebar karton dikurangi lebar foto ditambah sisa di bagian atas. Jadi kita akan peroleh bahwa lebar bawah atau LB ya, itu adalah 35. 35 ini adalah lebarnya karton anak-anak ya, 35. Kemudian 28 itu adalah lebarnya foto. Mohon maaf, ini adalah lebarnya LF, lebar foto. Terus 5 ini adalah sisa karton bagian atas yang tidak ditutupi oleh foto, sehingga kita dapat bahwa lebar bagian bawah itu adalah 35 dikurangi 33. Dengan demikian kita akan dapat bahwa lebar karton pada bagian bawah yang tidak ditutupi oleh foto itu adalah sebesar 2 cm. Jadi di sini panjangnya atau lebarnya dari atas ke sini itu selebar 2 cm. Nah, demikian anak untuk soal nomor 3. Ini adalah soal aplikasi dari kesebangunan. Kita lanjut anak, soal nomor 4. Ini juga soal aplikasi. Panjang bayangan Pak Budi yang tingginya 170 cm adalah 2 meter. Jika pada waktu yang sama panjang bayangan sebuah pohon adalah 5 meter, maka tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa buat ilustrasi dari gambar tersebut, dari kasus tersebut anak-anak ya. Nah, seperti ini anak. Jadi
gambar bagian kiri ini adalah gambarnya Pak Budi beserta bayangannya. Jadi bayangannya ada sepanjang 2 meter. Ini bayangannya anak. Ini panjang bayangannya. Kemudian tingginya ada sebesar 170 cm. Kemudian pada bagian kanan ini adalah untuk besaran-besaran pada pohon. Jadi di sini ini panjang bayangannya anak. Di panjang bayangan ada 5. Kemudian yang ditanya adalah berapa tinggi pohon. Nah, bagaimana menghitungnya anak? Nah, kita bisa memisalkan kasus tadi dengan menggambarkan 2 buah segitiga siku-siku yang sebangun. Nah, seperti ilustrasi yang diberikan, yaitu satu berwarna kuning dan satu berwarna merah muda. Nah, dari ilustrasi ini, segitiga yang berwarna merah muda itu adalah ukuran-ukuran tinggi dan panjang bayangan pada pohon, ya. Nah, karena keduanya sebangun, maka kita akan peroleh bahwa A1 per A2, jadi panjang bayangan per panjang bayangan juga, itu akan sama dengan T1 per T2. Di bayangan per bayangan sama dengan tinggi per tinggi. Hingga setelah kita masukkan angka-angka atau ukuran-ukuran yang diketahui pada gambar, itu akan menjadi 2 per 5. Jadi 2-nya untuk bayangan Pak Budi dan 5-nya untuk bayangan pohon. T1 itu adalah 170 dan T2 kita cari sesuai dengan apa yang kita ditanyakan. Nah, karena tidak ada yang bisa disederhanakan, ya langsung kita kalikan silang. Jadi 2-nya dengan T2, sedangkan 5-nya dengan 170. Hingga diperoleh 2T2 sama dengan 5 kali 170. Kemudian T2 sama dengan 5 kali 170 per 2. Ini sama dengan 5 kali 85, itu menghasilkan 425, ya, dalam satuan sentimeter. Jadi T-nya, tinggi pohon, maksudnya mana nak? Itu kalau di dalam ukuran sentimeter itu diperoleh 425 cm. Dan setelah kita jadikan, kalau dijadikan meter, itu akan menjadi 4,25 meter. Jadi mohon hati-hati nanti lihat satuannya anak, ya. Nah, demikian anak untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ini bersifat teoritis anak, ya. Pertanyaan adalah tuliskan syarat 2 bangun datar yang sebangun. Jadi anak sudah dapat itu baik di buku paket maupun di ringkasan materi. Kemudian soal nomor 6, sekalian nanti kita jawab anak. Tuliskan syarat 2 segitiga yang sebangun. Coba lihat, pertanyaannya adalah yang nomor 5 itu adalah syarat 2 bangun datar yang sebangun. Sedangkan nomor 6 adalah syarat 2 segitiga yang sebangun. Kemudian dari kedua syarat itu anak-anak diminta mengkaji apa perbedaan antara kedua syarat. Oke, kita langsung jawab anak-anak. Syarat 2 bangun datar yang sebangun adalah: pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Jadi kata hubungnya adalah dan. Artinya pada 2 bangun datar yang sebangun, kita harus bisa menunjukkan bahwa kedua syarat harus terpenuhi. Tidak boleh hanya syarat 1 atau syarat 2. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ini karena kata hubungnya adalah dan. Nah, untuk soal nomor 6, syarat 2 segitiga yang sebangun itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau
sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Nah, anak lihat perbedaannya adalah pada saat dua bangun datar yang sebangun. Jadi pada saat dua bangun datar yang sebangun, antara syarat sudut dan syarat sisi itu dihubungkan dengan kata dan. Ini ada kata dan, itu menunjukkan harus kedua-duanya terpenuhi. Sedangkan pada syarat dua segitiga yang sebangun, kata hubungnya adalah atau, yang artinya anak-anak cukup menunjukkan salah satu syarat terpenuhi, tidak harus kedua-duanya. Nah, demikian anak ya, perbedaan antara syarat dua bangun datar yang sebangun dengan syarat dua segitiga yang sebangun. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya anak. Kita lanjut ke soal berikutnya anak, soal nomor 7. Ini juga sifatnya ingatan anak ya. Tuliskan minimal 4 pasangan bangun datar yang pasti sebangun. Jadi banyak pasangan-pasangan bangun datar di dalam matematika itu yang bisa dipastikan kesebangunannya. Di antaranya adalah dua buah segitiga sama sisi. Ini pasti sebangun karena memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang pasti sebangun adalah dua buah persegi. Jadi yang kedua itu adalah dua buah persegi. Berikutnya adalah dua buah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi contoh nomor 3 itu segitiganya tidak hanya siku-siku, tidak hanya sama kaki, tetapi gabungan segitiga siku-siku sama kaki. Jadi harus semuanya ditulis ini. Kemudian pasangan yang pasti sebangun lagi adalah dua buah segi 5 beraturan. Jadi kuncinya ada kata beraturan ya. Lanjut, dua buah segi 6 beraturan. Nah, ini juga ada kata beraturannya. Terus anak-anak juga bisa memberikan contoh lain. Dua buah segi 7 beraturan, dua buah segi 8 beraturan, dan seterusnya. Sehingga secara umum ditulis bahwa dua buah segi n beraturan. Nah, ini lihat, segi n beraturan itu pasti sebangun. Kemudian contoh yang terakhir yang Pak berikan adalah dua buah lingkaran pasti sebangun. Jadi pada pasangan ini anak-anak coba lihat, tidak ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, itu tidak ada ya. Jadi kalau ada dua buah persegi panjang itu belum tentu dia sebangun. Kalau ada dua jajar genjang juga belum tentu sebangun. Jadi pendek kata, inilah bangun-bangun datar yang pasti sebangun. Yang penting beraturan, itu kuncinya. Oke, untuk nomor 7 kita sudahi anak. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini sudah soal perhitungan anak ya. Ini adalah segitiga yang sebangun, konsep segitiga yang sebangun, di mana ada sebuah segitiga PQR yang ditulis atau yang dibuat sebuah garis yang sejajar, garis PR, yaitu ruas garis ST. Nah, bagian dari gambar yang sudah diketahui itu adalah panjang PR anak. PR itu adalah sebelah sini ya. Ini sudah diketahui. PR-nya 15 cm. Kemudian ST yang ini juga sudah diketahui anak. Itu 9 cm. Kemudian dari Q ke S. QS itu panjangnya adalah 6 cm. Pertanyaannya adalah panjang PS itu berapa ya. Oke, kita
cari penyelesaiannya. Pada gambar berlaku bahwa sudut P, jadi sudut P, coba bandingkan dengan ringkasan materi anak. Sudut P yang di sebelah kiri bawah itu besarnya sama dengan sudut S. Oke, ya, sama. Kenapa sama? Itu karena sudutnya sehadap. Kemudian yang kedua itu adalah sudut Q, sudut di pojok kanan bawah ya. Oke, sama dengan sudut Q. Kenapa sudut Q dua kali ditulis? Karena sudut Q digunakan oleh kedua segitiga, baik oleh segitiga PQR maupun segitiga SQT. Itu karena kedua sudut adalah berhimpit. Berikutnya yang ketiga ada sudut R yang di atasnya, Q itu akan sama dengan besarnya akan sama dengan sudut T di sini. Itu kenapa sama? Dengan alasan kedua sudut itu mempunyai hubungan sehadap. Nah, dari ketiga sudut yang besarnya sama, kita akan menyimpulkan bahwa segitiga PQR itu sebangun dengan SQT, dan akibatnya kita peroleh rumus kesebangunan, yaitu PQ per SQ sama dengan RQ per TQ sama dengan PR per ST. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah PS. PS itu dikandung atau dimuat oleh PQ. Berarti yang kita gunakan adalah, atau perbandingan yang kita gunakan adalah PQ per SQ sama dengan PR per ST. Perlu Pak pertegas, perbandingan yang dipilih itu adalah yang memuat unsur yang ditanya dan harus ada unsur yang sepenuhnya sudah diketahui. Nah, dari kedua perbandingan ini kita tinggal mengganti PQ-nya belum ada anak, sehingga tetap ditulis PQ. Kemudian SQ itu sama dengan QS, yaitu 6 cm sama dengan 15 per 9. Jadi PR-nya 15, ST-nya 9. Nah, bentuk ini yang ruas kanan 15 per 9 itu bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 3, kita peroleh 5 per 3, sehingga perbandingannya menjadi PQ per 6 sama dengan 5 per 3. Sekarang kita kalikan silang, sehingga kita peroleh PQ sama dengan 5 per 3 kali 6 sama dengan 10 cm. Itu PQ ya. Sementara kita peroleh PQ 10 cm. Karena yang ditanyakan adalah PS, maka pekerjaan kita lanjutkan menjadi bahwa PQ itu merupakan jumlah dari PS dan QS. Nah, PQ-nya sudah didapat dari 10, kita tinggal ganti 10 sama dengan PS ditambah 6. Sehingga PS sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4 cm. Nah, itu anak, jadi kesimpulan kita, panjang PS pada gambar di samping adalah 4 cm. Oke, kita lanjut soal nomor 9 anak. Soal nomor 9 juga masih menyangkut gambar. Jadi ada gambar seperti ini anak, yang besaran-besarannya sudah diketahui langsung pada gambar. Jadi ada dua segitiga, yaitu segitiga BCE yang di bawah anak, kemudian DAE yang di atas. Kemudian pada gambar juga diketahui BC sejajar dengan AD. Ini tanda panah itu menunjukkan sejajaran. Jadi pertanyaannya sekali lagi Pak Lengkari ya, biar lebih jelas, berapakah panjangnya AC, dari A langsung ke C. Nah, bagaimana anak menyelesaikan persoalan seperti ini anak? Nah, kita kaji dari awal ya. Pada gambar kita akan peroleh bahwa besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut C.
Jadi sudut A itu ada di kanan atas. Oke. Besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut C. Ini kenapa sama? Ya, kembali ke materi yang sudah kita pelajari di kelas 7. Dua garis sejajar dipotong garis lain. Itu adalah dua sudut yang mempunyai hubungan dalam berseberangan. Ini besarnya pasti sama. Yang sejajar itu AD dengan BC. Yang memotong itu adalah garis AC. Kemudian kita juga akan memperoleh besaran sudut yang sama itu adalah sudut D ya, di kanan atas nih ya. Sudut D isi ini double itu besarnya sama dengan sudut B ya, di kiri bawah. Ini kenapa sama? Sama alasannya seperti tadi, karena kedua sudut mempunyai hubungan sudut dalam berseberangan. Kemudian yang ketiga, sudut E sama dengan sudut E. Ini kenapa sama, anak? Yang dimaksud itu begini, anak. Ada sudut E yang menghadap ke atas, ya. Ini besarnya sama dengan sudut E yang menghadap ke bawah. Ini. Jadi pada kedua segitiga, ya. Ini kenapa sama? Itu alasannya adalah bertolak belakang. Pasangan sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama. Jadi sesuai dengan syarat dua segitiga yang sebangun, kita sudah bisa kita sudah mampu menunjukkan syarat sudut. Ada pasangan-pasangan sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi langsung kita simpulkan bahwa segitiga ADE itu sebangun dengan CBE. Jadi yang di atas yang kecilan itu sebangun dengan segitiga yang lebih besar di bawah. Nah, dari kesebangunan ini muncullah rumus perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, di mana AD per CB sama dengan DE per BE sama dengan AE per CE. Nah, dari tiga perbandingan ini kita pilih perbandingan AD per CB sama dengan AE per CE. Jadi rambu-rambunya sama seperti soal nomor 8. Nah, kita lihat AD itu sudah diketahui 8, tinggal diganti, anak. 8 per CB-nya adalah atau BC sama saja ya. Ini panjangnya adalah 10, berarti 8 per 10 sama dengan 4. 4 itu adalah dari A ke E per CE. CE dari C ke E. Kemudian kita bisa sederhanakan bagian kiri dengan membagi 2, kita peroleh 4 per 5 sama dengan 4 per CE. Di sini jelas kita akan peroleh bahwa CE sama dengan 5 ya. Jadi sementara kita peroleh panjang CE sama dengan 5. Coba kita perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya bukan CE ya, tetapi AC. Jadi pekerjaan kita belumlah kelar atau belum selesai, kita lanjut dulu ya. Nah, dari gambar anak-anak lihat bahwa panjangnya AC. Panjangnya AC itu diperoleh dengan menjumlahkan AE dengan CE. Sehingga kita akan peroleh AE-nya adalah 4, kemudian CE-nya 5. 4 tambah 5, 9 ya. Jadi AC sama dengan 9, sehingga kesimpulan akhir kita adalah bahwa panjang AC itu sama dengan 9 cm. Mungkin anak lanjut ke soal nomor 10. Lagi gambar ya. Ini adalah sebuah trapesium di mana ada ukuran-ukuran alas dan sisi atasnya, kemudian sisi bagian kiri juga diketahui besaran-besarannya. Yang ditanya itu adalah X, ya, X pada gambar gitu ya. Nah, rumus yang anak-anak sudah dapatkan pada ringkasan materi bab 4, coba dicek lagi nih di halaman 9 untuk gambar D. Kita ambil lagi ya biar lebih dipahami anak. Nah, ada gambar seperti itu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan gambarnya ini. Kalau di soalnya yang ditanya adalah X, berarti
yang digambar yang kita buat atau yang kita tampilkan sekarang itu yang ditanya adalah EF. Nah, bagaimana menghitung EF? Menghitung EF bisa kita ambil dari sisi kiri, bisa diambil dari sisi kanan, tergantung data yang diketahui. Nah, panjang EF itu bisa dirumuskan dengan mengalihkan sisi bawah dengan sisi kiri bagian atas. Jadi sisi bawahnya itu adalah AB, anak ya. AB itu di cross atau dikalikan dengan DE. Ini posisinya. Nah, jadi AB ini pasangannya ini, anak. Ini berpasangan ya. Jadi sisi bawah dengan kiri atas. Jadi AB kali DE. Kemudian cross ini dijumlahkan dengan sisi atas CD, nah, dikalikan dengan sisi kiri bagian bawah. Jadi atas dengan kiri bawah, bawah dengan kiri atas. Nah, itu posisinya nana ya. Coba cingak ini. Jadi kiri atas dengan atas. Mohon maaf, kiri bawah dengan atas. Kiri atas dengan sisi bawah. Kemudian dibagi dengan jumlah dari panjang di bagian kiri, yaitu AE ya. AE dijumlahkan dengan DE, atau dibalik juga nggak apa-apa, nah. DE ditambah AE boleh, nah, ya. Nah, itu kalau bagian kiri yang diketahui, nah. Tapi kalau di bagian kanan yang diketahui, konsepnya sama saja. Bisa juga kita menghitung EF dengan cara gimana? Sisi bawah kita kalikan dengan kanan atas. Ini pasangannya, anak. Ini dia pasangannya. Jadi AB dengan CF, kemudian CD dengan BF. Nah, itu konsepnya, anak ya. Nah, mohon dicermat ini ya, sehingga anak tidak menghafal melulu. Bawah dengan kanan atas, atas sisi atas dengan bagian kanan di bawah. Pembaginya mana? Tinggal dari B ke C, sisi bagian kanan. Nah, BC itu adalah jumlah dari F ke B ditambahkan dengan dari C ke F. Nah, demikian anak ya rumusnya. Nah, sekarang menyesuaikan dengan gambar yang di sebelah kiri, itu yang cocok adalah rumus mana, anak? Yang atas apa bawah? Jadi yang di atas ini yang cocok, karena pada soal diketahui data-data pada sisi sebelah kiri. Oke, kita ambil rumus itu. EF sama dengan AB kali DE ditambah CD kali AE per AE tambah DE. EF nya adalah X, kemudian AB nya ini 13, anak. 13 kalikan dengan 6. Jadi silang ya. 13 kali 6, kemudian 8-nya kali 4. Kemudian pembaginya tinggal jumlahkan 4 dengan 6. Jadi sekali lagi ini tambahkan 4 dengan 6 atau 6 tambah 4. Boleh saja, anak ya. Sehingga kita akan peroleh nilai X itu adalah 78 ditambah 32 per 10, itu akan sama dengan 110 per 10. Ini menjadi, setelah dibagi ini menjadi 11 ya, karena satuannya semua seragam dalam sentimeter. Kesimpulan kita bahwa nilai X pada gambar itu adalah sama dengan 11 cm. Oke, demikian anak-anak untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini juga sudah ada di catatannya, anak ya. Juga jadi pertanyaannya, anak-anak diminta menentukan berapa nilai atau berapa panjangnya KM. Oke, rumus yang berlaku pada gambar tersebut adalah ada 3 rumus, anak-anak ya. Yang pertama itu KL ya. KL kuadrat itu adalah perkalian antara LM ya, seluruhnya nih LM dikali dengan LN. Jadi proyeksi istilahnya ya. Ini proyeksinya KL di LM itu adalah LN. Kemudian yang kedua itu adalah
KM. Jadi KM nya nih, KM kuadrat yang ini anak itu sama dengan ML panjang seluruhnya ini dikali dengan jarak dari M ke N, sehingga KM kuadrat sama dengan ML kali MN. Kemudian rumus yang ketiga itu adalah panjangnya KN. KN kuadrat sama dengan LN kali MN. Nah, dari ketiga rumus ini, kalau kita bandingkan dengan pertanyaan, maka yang relevan atau yang cocok adalah rumus yang kedua. Nah, itu kita ambil. Jadi, KM kuadrat sama dengan ML kuadrat kali MN. Kita tinggal ganti, anak. ML itu adalah jumlah dari 16 dengan 9, sehingga dapat 25. Kemudian dikali M kali MN, ya. Jadi panjangnya MN itulah 16. Ini langsung saja kita akarkan ini. KM sama dengan akar 25 kali 16. Masing-masing kita akarkan, anak-anak. Akarnya 25 itu adalah 5. Jadi ini diakarkan, anak. Ini jadi 5. Kemudian 16-nya setelah diakarkan menjadi 4. Sehingga KM itu kita peroleh 5 kali 4 yaitu 20. Kesimpulan kita untuk soal ini, panjang KM adalah 20 cm. Lanjut ke soal nomor 12, anak ya. Di soal nomor 12 ada dua trapesium yang kongruen, yaitu trapesium ABCD sebelah kiri dengan ukuran sudah ada AD12 CD9, itu katanya kongruen dengan trapesium EFGH yang sebelah kanan yang berwarna biru dengan ukuran yang sudah diketahui itu adalah EF 18 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjangnya AI ya. Ini berapa ini AI nya. Nah, kita hitung anak berdasarkan sifat-sifat dua bangun yang kongruen. Oke, kita mulai. Karena ABCD dan EFGH itu adalah kongruen, maka kita akan peroleh hubungan panjang GH. Jadi GH yang sebelah yang di biru itu ya akan sama dengan CD sebelah kiri. Itu karena GH bersesuaian dengan CD. Lihat gambarnya. Itu kita akan peroleh 9 cm. Jadi di GH, coba lihat gambarnya. Nah, itu panjangnya akan menjadi 9 cm. Dari mana dapat? Karena sama dengan CD. Kemudian yang kedua, panjang FG. Sisi kanan di trapesium yang biru itu akan sama dengan panjangnya AD. Sehingga dari FG itu nanti besarnya atau panjangnya adalah 12 cm. Nah, itu. Kemudian untuk menghitung HI kita perlu membuat garis bantu HI. Di mana posisinya? Perhatikan gambarnya. Nah, itu anak. Pak ulangi. HI di sana. HI dari atas ke bawah. Sehingga kita akan mendapatkan segitiga EIH, jadi EIH yang siku-siku di I. Dan dengan teorema Pythagoras, perhatikan, itu yang kita amatin anak. Jadi Pak ulangi, amatilah segitiga EIH. Itu adalah segitiga siku-siku di I. Sesuai dengan teorema Pythagoras, ya, yang anak sudah pelajari di kelas 8, kita akan memperoleh rumus bahwa HI kuadrat sama dengan EI kuadrat ditambah HI kuadrat. HI kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12. Mana dapat 9? 9 itu diperoleh dari EF dikurangi GH. Jadi mungkin di sini tidak Pak tuliskan ya. Anak-anak amati saja di gambar. Ini
Kenapa EI itu menjadi 9? Karena dari E ke F sebelumnya diketahui 18, sedangkan dari G ke H 9, sehingga EI itu adalah sisa dari 18 dikurangi 9. Kita kuadratkan anak-anak, dapat 81 tambah 144, ini jumlahkan menjadi 225, sehingga HE saja itu adalah akar dari akar dari 225, yaitu 15. Dengan demikian, untuk soal nomor 12 kita peroleh kesimpulan bahwa panjang HE sama dengan 15 cm. Oke, lanjut soal nomor 13. Lagi-lagi ada gambar. Nah, ini adalah gambar dua segitiga ABC dan ADE. Pada gambar diketahui bahwa panjangnya AC itu sama dengan AE, ya, dan AE-nya 10. Ini tentunya akan membuat AC juga 10 cm. Kemudian CD, dari C ke CD adalah 2 cm, dan ada dua pasang sudut yang sama, BAC dengan tanda buletan atau noktah hitam itu akan sama dengan sudut DAE juga dengan noktah hitam. Oke, kita bahas langsung anak. Dari gambar kita peroleh bahwa besarnya ABC sama dengan besar sudut ADE. Di samping sudut yang diketahui pada soal juga ada tanda siku-siku pada gambar, ya, yaitu pada sudut ABC. Sudut ABC dengan sudut ADE, ini keduanya siku-siku, berarti besarnya sama. Kemudian besarnya sudut BAC yang Pak bilang tadi, yang bertanda noktah itu sama dengan DAE. Ini sudah diketahui, ya, di samping di gambar juga sudah diketahui. Kemudian ada panjang AC sama dengan AE, yaitu 10 cm, juga diketahui. Dan sesuai dengan syarat sudut-sudut sisi, maka kedua segitiga yaitu ABCD dan segitiga ADE itu adalah dua segitiga yang kongruen. Akibatnya apa? Akibatnya adalah panjang AB sama dengan AD. Jadi AB sama dengan AD, sedangkan BC nanti sama dengan DE. Nah, sekarang bagaimana mencari panjangnya AD? Nanti berapa panjangnya AD? Sekian juga panjangnya AB. Untuk mencari panjang AB dan AD itu kita peroleh dengan mengurangkan AC dengan CD. Nih. Jadi AB dan AD kita peroleh dengan mengurangkan panjang AC dikurangi CD. AC sudah diketahui. Ini tadi Pak kita sudah tulis bahwa AC itu panjangnya sama dengan AE, yaitu 10 cm, sehingga kita dapatkan bahwa AB sama dengan AD, panjangnya adalah 10 kurang 2 sama dengan 8 cm. Ini kita simpan dulu nih, 8 cm. Yang sekarang mencari panjang BC sesuai dengan yang ditanyakan, kita menggunakan, jadi kembali menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABC, sehingga kita peroleh BC sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 100 kurangi 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Jadi kesimpulan akhir untuk soal nomor 13, kita peroleh bahwa panjang BC sama dengan 6 cm, bukan 8 ya, 6 cm. Jadi ini salah anak, ini adalah 6 cm. Jadi sesuai dengan hasil perhitungan. Oke anak, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Ini soal terakhir ya. Soal nomor 14, anak-anak diminta menuliskan pasangan-pasangan segitiga yang kongruen. Jadi ada pasangan segitiga yang kongruen
pada jajar genjang A, B, C, D yang dibuatkan diagonal AC dan BD. Oke, kita tinjau satu-satu. Pada gambar kita akan peroleh pasangan segitiga yang kongruen. Yang pertama itu adalah segitiga A, B, C kongruen dengan C, D, A. Coba perhatikan gambarnya. Nah, itu yang ABC, anak. ABC itu akan kongruen dengan yang CDA. Ini kenapa kongruen? Itu berdasarkan syarat sisi. Jadi Pak ulangi. ABC kongruen dengan CDA berdasarkan syarat sisi. Jadi kita peroleh sepasang segitiga yang kongruen. Itu bukan hanya sepasang, anak ya, masih ada lagi pasangan yang lain. Kita kaji lagi, anak. Pasangan yang kedua itu adalah segitiga ABD kongruen dengan CDB. Coba lihat gambarnya. ABD, nah itu anak yang warna kuning itu akan kongruen dengan CDB yang berwarna hijau. Sekali lagi Pak ulang. ABD kongruen dengan CDB, atau boleh dibaca CBD. Itu karena syarat sisi. Kita udah peroleh dua pasang segitiga yang kongruen. Lanjut, anak-anak. Pasangan berikutnya adalah AEB yang di bawah, anak-anak. AEB kongruen dengan CED yang berwarna pink. AEB kongruen dengan yang berwarna kuning, CED. Kalau ini syarat yang terpenuhi adalah sudut sisi sudut. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga AED kongruen dengan CEB. Sebelah kiri. Nah, ini kan anak kongruen dengan segitiga yang di kanan. Ini syaratnya adalah syarat sudut sisi sudut. Nah, dengan demikian pada gambar di samping itu anak-anak akan mendapatkan secara keseluruhan ada 4 pasang segitiga yang kongruen dengan pasangan-pasangan yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini 4 pasang. Nah, sampai demikian anak-anak pembahasan kita untuk soal-soal di bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Mudah-mudahan apa yang Pak bahas bisa anak-anak pahami dengan baik. Dan seperti biasa, semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Pak akhiri dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Kita akan bertemu pada video-video yang lain.